Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang pantas dipuji dan yang pantas diteladani hanyalah Rasulullah. Tidak penting menjadi orang penting dan tidaklah terhormat menjadi orang berpangkat. Jauh lebih penting kita menjadi hamba Allah. Maka daripada itu marilah teman-teman yang di online dan yang ada di Goa, kita membaca surat cinta dulu. Surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya saja. Ini adalah samudra ilahi tanpa batas, di mana kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya dan doa-doanya langsung dijawab. Dan doa yang paling pantas kita panjatkan kepada beliau tidak lain tidak bukan, ya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di sini maupun yang menyaksikan acara kita kelak menjadi para kekasih-kekasih Allah karena ridhonya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan para malaikat yang terbaik yang diciptakan Allah hadir di tempat kita ini berdesak-desakan, sehingga memang kita buat pengajian ini seperti pengajian di jalan sunyi, tapi kita percaya dengan cara menembus ruang dan waktu melalui IG. Banyak para penyaksi di Instagram. Assalamualaikum teman-teman semua yang ada di Instagram @dd_dik doang. Kalian boleh bertukar kabar kepada yang lain tentang kehangatan pada malam hari ini, di malam Jumat yang penuh dengan barokah. Insya Allah juga Rasulullah, Kanjeng Nabi, Nabi besar Nabi Muhammad SAW hadir juga bersama dengan kita, guru-guru kita, para ambiya kita yang telah tiada maupun yang masih ada, kedua orang tua kita mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat, yang sudah dimakamkan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dan yang kita tinggalkan keluarga kita mudah-mudahan pasangan kita menjadi pasangan yang soleha dan anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, apa yang kita kerjakan barokah, 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 dan apa yang menjadi ibadah kita senantiasa selalu istiqomah. Oh ya teman-teman di online, apa nama acara ini? Tidak lain tidak bukan adalah kiamat. Ini capcay paling bisa ini. Kiamat. Kiamat itu singkatan dari kajian malam Jumatnya. Jadi kita ini bukan mengaji tapi mengkaji. Lalu Capcay sendiri bingung ketika dia mengusulkan hari ini ada pengkajian. Temanya apa? Nggak ada temanya. Sebenarnya ada temanya. Temanya adalah, saya paling suka ya kalau bertemu dengan Capcay atau Agam. Saya belum kenalin beliau ya, atau yang lain. Saya selalu ingin bertanya gitu, Cai, apa yang sedang kau cari hari ini? Atau ilmu apa yang baru yang kau temukan hari ini? Itu jauh lebih indah kan? Daripada kita kasih tema jadi kaku, terus tidak ada teka-teki dalam kehidupan, sehingga jadi ada pengotakan tema-tema itu. Maka hadirlah sahabat saya ini, kita suatu hari ke rumah dia gitu, rumah dia di Pamulang, dan kita dulu kita nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai apa, pakai map ya, dan kita kalau ngomong soal wali itu jangan pikiran kamu miring ya, karena saya emang bapaknya wali, anak saya wali gitu, jadi saya berhak menyebut saya wali, minimal wali kelas lah ya. Jadi kita pergi ke rumah Agam ini, kok insting kita berhenti di situ ya? Ada toko, kita nyari toko, setahu kita dia jualan toko pernik-pernik, ternyata itu jualan tokonya itu di dalam rumahnya. Jadi rumah kita buka, assalamualaikum, ada ruang tamu ya, ada ruang keluarga, baru tokonya di dalam. wali kalau nggak begitu ya, gila. Coba nanti kita bahas itu. Kalau kalian mau tahu mengetuk pintu rizki itu ya mungkin belajar dari beliau ya. Beliau ini frontal banget dengan isi kepalanya tulisannya bagus banget, kita pro ikro tuh tulisan dia, tapi jualannya tuh metal ya, metal, tengkorak gitu, kayaknya dia soal ketuhanan sudah selesai ya. Baik, kita akan ngobrol sama Capcay dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa
waktu belakangan ini saya sedang aktif bersama Jamdal, jaringan Mubalik dari Kolam Latansa, itu mengelilingi beberapa pesantren. Sudah 25 pesantren dalam sepanjang bulan Maulid kemarin, bulan Maulid di Rabiul Awal. Kita mengelilingi pesantren-pesantren di wilayah Banten dan Jawa Barat. Ada 25 titik. Mulai besok pagi kita berangkat ke Sumatera, dari Lampung Selatan ke Bandar Lampung, ke Lampung Timur, ke Mesuji, kemudian melewati Martapura, Muara Enim, ke Lahat, terus sampai ke Pagar Alam, lanjut ke Lubuk Linggau, terus ke Palembang. Ada 10 titik. Besok insya Allah mulai berangkat. Mohon doanya juga nih. Semoga Kita doain. Pertama, kita berangkat dari bulan Rabiul Awal, bulan yang kita tahu itu bulan kelahiran seorang yang telah diangkat makomnya sebagai kekasih Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Bulan yang menurut Syekh Ad-Diba itu sebagai bulan yang ketika ars itu berguncang. Para malaikat itu semua beristighfar, bertamjid, kemudian beristighfar karena akan lahir seorang yang diangkat sebagai kekasih Allah. Kemudian kita dalam roadshow di bulan Rabiul Awal itu kita mengusung tema cinta Rasul, Rasul cinta. Rasul cinta itu karena kita cinta Rasul. Bisa juga cinta Rasul itu adalah cinta yang terus mengalir di dalam denyut nadi kita, detak jantung kita, maupun derap langkah kita, sehingga kita menjadi demikian permisif terhadap cinta yang begitu mengalir, tapi kita kok tidak ngeh gitu. Padahal Rasul itu cintanya luar biasa. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa para syuhada itu sesungguhnya tidak mati, melainkan mereka hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jadi memang syuhada saja tidak mati itu hidup, apalagi nabi dan kemudian rasul, kemudian dia juga seorang bagian dari ulul azmi, dan kemudian dari ulul azmi dia diangkat sebagai al-mustafa. Jadi beliau bukan hanya hidup tapi selalu berdialog dengan kita. Apalagi kalau kita meresapi cinta itu di dalam setiap tahiyat akhir itu, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu demikian, dialog itu intensif dengan setiap kehidupan kita. Minimal kalau kita menikmati itu dalam setiap sholat 5 waktu itu. Apalagi kita menambah jumlah sholat itu kehadiran Rasul itu demikian merengkuh seluruh kehidupan kita. Merengkuh kehidupan kita itu artinya apa? Ketika kita berpikir, sesungguhnya Rasul itu ikut memikirkan apa yang kita pikirkan. Kita merasakan sesuatu, Rasul juga merasakan sesuatu. Jadi kalau kita rajin mengirimkan, membangun tali silaturahim dengan Rasul itu, Rasul pun pasti akan mengikat itu, merobit apa gitu. Silaturahim kita dengan Allah tentu wujud nyatanya itu adalah sholat. Yang kedua, memperbanyak pembacaan Al-Quran. Lewat itulah kita bersilaturahim dengan Allah. Bersilaturahim dengan Rasulullah itu dengan memperbanyak sholawat. Nah, di dalam roadshow ini, juga besok di dalam roadshow dengan Rasulullah, kita terus mendorong untuk bagaimana sholawat ini menjadi demikian masuk ke dalam jiwa kita dalam beragama, supaya kita tidak lagi sewot dengan hayya 'alal jihad. Jihad kita masukkan ke dalam syariat yang benar. Karena ketika kita ingin bermujahadah dengan Allah, termasuk berjihad itu, jihad yang dalam pengertian tanda kutip tadi, sesungguhnya rel itu sudah disiapkan oleh Allah
surat Al-Ahzab ayat 56 itu bagian dari rel yang dibangun oleh Rasulullah, bangun oleh Allah. Siapapun yang ingin berhadapan dengan Allah, bermujahadah dengan Allah, ini loh rel yang sudah disiapkan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad ke sini. Ini jalur yang langsam, jalur yang tanpa bebas hambatan, jalur yang bebas hambatan. Rel kereta api. Rel kereta api. Makanya kita nanti akan menyinggung soal rel kereta api itu kenapa harus selalu diperbaiki oleh pemerintah. Ini pemerintah ini kadang-kadang sama rel kereta api agak sedikit. Di sini juga ada ya, ada kejadian rel yang anjlok ini. Bagaimana kita melihat rel itu, kereta itu demikian cepat berjalan karena memang rel itu dibuat sedemikian lurus. Kemudian nanti di sana ada cabang-cabang, disitulah kita diuji. Pada rel tertentu kita harus belok, pada tertentu kita harus ke kiri, ke kanan, terus mengikuti jalan rel. Nah, rel itu adalah sholawat. Jadi ketika turun ayat Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 56 itu, wajah Rasulullah tuh demikian bergembira, senang gitu. Persislah kayak orang Bandar Cupang itu tiba-tiba lagi tren cupang, tiba-tiba mendapatkan toke yang siap membeli 350 bibit seharga 3 miliar misalnya. Pasti dia bergembira luar biasa, wajahnya pasti ceria. Nah, kebahagiaan itu menjadi pertanyaan besar bagi para sahabat. Ya Rasulullah, kenapa wajahmu hari ini demikian indah, demikian ceria? Itu Rasulullah menjawab, karena Jibril barusan datang membawa wahyu yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa an nusalli 'alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Karena perintah solawat itu sudah ada jelas. Shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara bersolawat? Faqala sallallahu ala Muhammad. Katakanlah sallallahu ala Muhammad. Jadi bibit pertama solawat itu adalah solawat Jibriliyah, yang kita tahu itu berbunyi sallallahu ala Muhammad. Itu solawat yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Lewat kalimat yang sederhana itu, kita mampu membangun silaturahim kepada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah itu sudah ridho dengan apa yang kita katakan, itu Rasulullah terus akan menemani kita dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam derap langkah kita untuk menuju kepada Allah. Karena ketika kita ingin menghadap Allah, pintu masuknya dengan kalimat yang sangat sederhana itu. Nah, itulah yang kita populerkan. Kemudian kita mendapatkan hari ini demikian banyak redaksi sholawatnya. Banyak sekali, ribuan sholawat yang dihadirkan, baik sholawat yang klasik maupun yang kontemporer yang dibuat oleh para alim ulama. Dari banyaknya redaksi sholawat itu, kita harus berhusnuzon, karena tidak mungkin ulama melahirkan bentuk-bentuk sholawat kalau dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah dan bimbingan dari Rasulullah. Nah, sholawat yang dihadirkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat semasa hidupnya, setidaknya 3 sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama itu sholawat Jibriliyah yang redaksinya sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang kedua itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Yang ketiga adalah sholawat ummi, sholawat yang ingin Rasulullah menegaskan seperti juga telah ditegaskan oleh Allah lewat firman-firmannya itu di dalam Al-Quran. Muhammad itu berapa kali disebut sebagai An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang ummi.
redaksinya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, 3 salawat yang diajarkan Rasulullah ini, yang pertama kita dengungkan dalam roadshow saya selama sebulan penuh. Dan Jadi ini karena penting 3 sholawat itu bisa diulang pelan-pelan. ya. Yang pertama nih ya, teman-teman yang sedang online. Yang pertama sholawat Jibriliyah pendek, sallallahu ala Muhammad. Yang kedua itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada redaksinya juga yang menyebutkan, karena ada beberapa versi ya dari berbagai sahabat, dari Mas'ud, dari Abu Hurairah, itu redaksinya berbeda-beda tapi intinya sama itu. Jadi ada penghormatan terhadap Nabi Ibrahim dan keturunannya. Yang ketiga itu sholawat ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Ada dari sahabat lain redaksinya berbeda sedikit, Allahumma sholli ala Muhammad nabiyyuka wa rasulika an-nabi al-ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Jadi kalau kita pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim, ini karena ulama itu menyematkan sayyidina itu kepada Muhammad itu, walaupun Muhammad dulu tidak pernah menyebut kata sayyidina. Jadi sayyidina ini bentuk penghormatan para alim ulama dan jumhur disepakati bahwa dia sebagai sayyid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Jadi kita harus melihat betapa sholawat-sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah ini sholawat yang ringkas, pendek, dan tidak diliputi oleh permintaan-permintaan kita. Karena ada juga banyak sholawat yang isinya minta kaya lah, dibebaskan dari kesusahan, kegudahan, sholawat ini. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyematkan diksi-diksi yang bentuknya itu adalah pengharapan-pengharapan, apalagi pengharapan yang sifatnya duniawi gitu. Nah, sholawat yang minta disembuhkan dari penyakit itu sah-sah aja. Sholawat yang minta supaya menjadi orang kaya nih sholawatnya ini. Sholawat yang ingin gampang jodoh ini sholawatnya. Itu banyak sekali redaksi-redaksi yang dibuat oleh para alim ulama. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan bentuk-bentuk sholawat yang melampirkan sejumlah keinginan-keinginan kita? Ini penting untuk kita lihat bahwa sholawat ini bentuk cinta Rasul kepada umatnya. Dan kalau Rasul sudah cinta kepada umatnya yang bersholawat kepadanya, cinta ini adalah satu dari anasir asbab ya. Jadi kita masuk ke dalam wilayah asbab, sebab itu. Karena tujuan kita dalam bersholawat, dalam beribadah itu sungguhnya tidak lain kecuali Allah. Tapi untuk menuju sana kita harus merebut asbabnya, sebab-sebab ini. Nah, sebab untuk kita supaya dicintai oleh Allah itu adalah bersholawat. Nah, salah satu sebab kita sholawat itu menjadi pintu masuk kita berdialog itu karena kita akan mendapatkan ridho Rasul. Kalau Rasul sudah ridho sama kita, cinta sama kita, nggak mungkin Rasul itu mendiamkan kegundahan kita. Yes. Rasul itu lari dari kegelisahan kita. Rasul dari penyakit, kegelisahan, kerisauan dan seterusnya. Nggak mungkin Rasulullah itu lari dari persoalan-persoalan kita. Pasti Rasulullah akan memberi sir kepada kita, petunjuk-petunjuk yang kita akan dapatkan sir itu kalau kita membanyak membaca sholawat. Apalagi ini malam Jumat ya, ini penting sekali. Jadi para sahabat itu di malam Jumat dan di hari Jumat itu banyak sekali meninggalkan bacaan-bacaan zikir yang lain, menyingkirkan sementara waktu dan semuanya fokus kepada sholawat. Wow. Nah, jadi mereka itu, karena Rasulullah berkata, aksiru ala sholawatikum inda yaumil jum'ah. Jadi perbanyaklah sholawat kamu atasku di hari Jumat. Nah, ini keren sekali ini. Kenapa malam Jumat ini kita berdiskusi soal sholawat gitu? Karena memang ada redaksi hadis yang menjelaskan secara tegas bahwa kita harus memperbanyak aksiru, jadi perintah perbanyaklah sholawat itu di hari Jumat, itu penting sekali.
dan kita kejar sholawatnya sebanyaknya. Karena man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha asran, man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah, man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alaf, man shalla alayya alaf la tamassahun nar. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan membalas 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah akan balas 100 kali. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan balas dengan 1000 kali solawat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Jadi kita banyak solawat itu dibebaskan dari api neraka. Apalagi cuman persoalan-persoalan dunia, persoalan nggak ada job, lagi pandemi, itu nanti akan ada sir di mana kita akan mendapatkan solusi-solusi dengan memperbanyak solawat. Kira-kira untuk pembukaan begitu Bang Lik. Masya Allah, boleh tepuk tangannya ikhlas dulu semuanya. Ini kalau nggak salah hari ini aku ngingetin ya, kita di penghujung sholawat masalahnya. Betul nggak? Dan nggak tahu ya apa pandangan kalian terhadap ini ya, karena teman-teman di online, saya ini orang yang nggak pernah bosen ngingetin untuk istighfar, zikir, sholawat. Karena ginilah, minimal kalau saya lalai, kamu sedang bersolawat, saya kan juga mendapatkan bagian dari kebiasaan kamu yang baik itu ketika saya mengingatkan dalam wal asri. Ya. Ada yang menarik tuh Cai, sebelum kita ke agam ya, tentang sesungguhnya orang yang berjihad itu tidak benar-benar mati gitu ya. Kita tahu kan yang standar Cai, kalau orang mati itu dikubur, nanti dia akan ditunggu pada hari akhir untuk diadili seadil-adilnya pengadilan yang paling adil. Tapi apakah menurut Sabjai orang yang menjadi wali Allah, kekasih Allah, pengecualian, ketika dia mati justru tanpa tubuh jasadnya dia mengembara, justru mampu berbuat lebih banyak ketimbang ruhnya terkunci dalam tubuh jasad, sehingga ketika pesantrennya ditinggalkan justru dia bisa berbisik kepada para dermawan, kepada seorang donatur, kepada siapapun, sehingga pesantrennya tidak mati. Ini yang saya pernah lihat, kan ada makam-makam para wali, orangnya sudah nggak ada, tapi subur sekali dengan kehidupan, sejahtera lah lingkungannya. Apakah ini kamu yakini Cai bahwa justru para kekasih-kekasih Allah ini diberikan hak mutlak oleh Allah, tetap hidup tanpa tubuh jasad, justru bisa bergerak lebih indah dan membisikkan apa yang tidak dia mampu bisikan ketika dia masih hidup gitu Cai. Satu itu dulu. Kita memasuki satu pertanyaan yang memang ini jawabannya sangat spekulatif ya, banyak sekali, karena memang ini bagian yang diraba-raba oleh para alim ulama. Dan karena memang ada firman Allah juga, mereka bertanya tentang ruh dan katakanlah ruh adalah urusanku. Jadi memang kita memasuki wilayah yang mutlak urusan Allah. Tapi sebagai salik ya, sebagai orang yang mencari Allah itu juga bagian di dalamnya itu adalah bagaimana mengerti tentang ruh sedapat mungkin agar kita bisa memahami pintu masuk kita dalam cara mengada kita di dunia ini. Pertama, yang banyak sekali pendapat tentang itu, karena memang itu menjadi urusan mutlak dengan Allah. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa ruh itu dia ada dan memiliki perjanjian dengan Allah itu sampai di hari pembalasannya. Maka sebelum dilahirkan, bahkan 40 tahun sebelum kelahiran seseorang itu ada satu perjanjian kepada Allah tentang apa-apa yang akan terjadi di dunia nanti. Tapi ruh mengatakan siap, kami akan selalu menyaksikan keberadaanmu ya Allah, apapun yang terjadi di dunia nanti. Sungguhnya ruh kita itu sudah tahu apa yang akan dilakoni, tugas dari drama kehidupan di dunia.
kamu menjadi ya kayak teater lah, kamu menjadi pembantu ya kata sutradara, kamu menjadi apa namanya orang kaya, kamu menjadi bos, kamu menjadi majikan, kamu menjadi pilot, kamu menjadi apa, itu sudah digambarkan oleh Allah bagaimana apa yang akan terjadi di dunia. Ruh itu dalam kondisi yang fitrah ya, yang siap untuk menyaksikan takdir-takdir Allah yang seperti tertulis di Lauh Mahfuz, sehingga siap dengan kondisi apapun. Karena memang sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bertakwa, yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun kamu, yang mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu adalah salah satunya pasrah terhadap takdir Tuhan. Yes. Jadi siapapun yang akan tampil sebagai the best di dalam drama kehidupan ini bukan orang yang ditugaskan menjadi kaya di dalam drama kehidupan itu, bukan. Karena sebagai sutradara kita ya, sutradara teater yang kita ini, teater-teater di dunia ini, sebagai sutradara, saya pernah menjadi sutradara teater. Kita tidak bangga dengan aktor kita karena dia kita taruh di orang kaya, kita jadikan dia orang miskin. Tapi kita akan bangga kepada aktor yang dia bagus memainkan perannya sesuai dengan perintah kita. Kalau kita jadikan dia sebagai orang miskin, dirinya diri orang miskin, duduknya duduk orang miskin, cara memintanya cara meminta. Keren lah dia mementaskan pentas itu, sehingga penonton ini, wih keren nih orang miskin nih. Walaupun si A itu memainkan peran sebagai orang kaya, tapi penonton akan terhibur dengan peran B sebagai orang miskin, karena memainkannya itu total gitu. Memainkannya itu keren, pasrah seperti yang diminta oleh sutradara begini. Good. Nah, jadi Allah pun begitu kira-kira, akan senang dengan hambanya yang hidup miskin tapi keren gitu. Maka jangan pernah takut kita jadi orang miskin, jadi orang apapun dalam takdir itu. Asal yang penting kita mengikatkan tali kita kepada Allah, sebagaimana ruh kita sudah bersaksi 40 tahun sebelum lahir kita. Maka tubuh itu bagi ruh itu adalah penjara. Karena kecenderungan tubuh ini kan ingin menangkap kesenangan yang di permukaan, kebahagiaan yang di permukaan. Bahagia tuh kalau pengen punya mobil Avanza, udah punya Avanza pengen punya mobil Innova, udah Innova pengen Fortuner, udah Fortuner pengen Alphard dan seterusnya. Itu kecenderungan tubuh. Kecenderungan ruh itu seperti dengan kesaksiannya di hadapan Allah, siap dengan takdir apapun. Nah, maka yang lolos itu adalah ketika ruh sudah keluar dari tubuh, dan ruh itu akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang pertemukan ketika ruh dan tubuh bersatu di dalam alam dunia. Maka di alam barzah, ruh yang ketika menemukan hidupnya di dunia itu dengan penuh total pasrahan kepada Allah, ruh itu akan bahagia dia. Ruh itu tidak sengsara gitu, karena dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah dilakukan di dunia, walaupun sebesar zarroh. Niat itu baru sebesar zarroh, atau tindakan itu masih sebesar zarroh, itu akan dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Jadi kita harus, poinnya itu adalah menerima takdir, karena ruh kita itu sesungguhnya sudah bersaksi sebelum masuk ke dalam alam dunia. Jangan kita bawa ruh kita itu nanti di alam barzah sebagai alam yang sengsara. Apapun yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, kita nikmati aja. Persis kayak peran aktor di dalam dunia drama. Gue suka pengandaian itu. Mudah-mudahan yang tepuk tangan terhindar dari penyakit stroke ya. Makan kacang mulu. Memang kita ini ngaku-ngaku pengikut Nabi ya, tapi dengan makan kacang ini, sudah tepuk tangan makan kacang ini pengikut teori Darwin. Mereka asal dari monyet juga kacang. Gue suka sekali pengandaiannya, Cai, karena kita juga penikmat teater, dimana kalau kita melihat satu adegan kerajaan, kadang kita terhibur oleh kacung-kacungnya itu ya, yang dibuat jenaka, hadirnya begitu membuat terkesima, berkesan, dan kita terhibur oleh kehadiran walaupun dia mainnya hanya sebentar-sebentar.
Juga tadi saya menangkap Capcay berkata tentang kereta api yang ujung-ujungnya adalah sholawat. Teman-teman online, kita masih di acara kiamat, kajian malam Jumat. Ini sahabat-sahabat doa, penduduk-penduduk doa kita menyebutnya. Kereta api, tahu dong ya kereta api, sesuatu yang belum ditinggalkan ya. Sangat kumuh sehingga banyak cara PTKA waktu itu melakukan perapihan untuk PTKA. Ingat nggak teman-teman, waktu di atas disemprot-semprotin ya, waktu di bawah dipukul-pukulin dan segala macam, kumuh sekali pokoknya. Tahu nggak kala itu yang paling diminati atau paling merajai di jalan adalah apa? Angkot. Saya melihat angkot itu luar biasa ya, berhenti di sembarang tempat, mereka kejar-kejaran, mereka semeraut lah. Pokoknya demi rezeki dia melakukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua? Sekarang angkot nyaris punah karena dia membuat ketidaknyamanan kita di jalan. Sementara dari kereta api kalau kita lihat dari dulu begitu aja, dan sekarang dia menjadi transportasi yang primadona bagi orang kota, orang di desa, orang dimanapun berada. Jadi kalau kita mau menangkap tadi apa yang dikatakan oleh Capcay, kita harus istiqomah kepada takdir kita. Kalau kita kereta, udah nggak usah ngepot-ngepot, kita ikut jalur aja, ya. Dan kalau kita melihat sekarang sudah terbukti bahwa angkot itu punah. Sebenarnya Capcay belum menceritakan ya hal terakhir yang dia gelisahkan, sebuah penemuan dia, pencarian dia di hari ini ya. Mungkin ini bab berikut ya. Kita ke Agam dulu ya. Pertanyaannya sih sama, Agam. Apa kabar dulu? Alhamdulillah baik. Anak-anak gimana prestasinya? Alhamdulillah berjalan. Prestasi terakhir? Prestasi terakhir ini belum. Tadi mempersiapkan untuk persiapan sirkuit nasional. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahim. Alamal Quran. Khalaqal insanu alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa hidul qahar al-azizul ghafar wa qawiyul laila lan nahar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibu wa khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wal ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana lafi khusr. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita aturkan setinggi-tinggi kepada junjungan besar kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian dari para pengikutnya. Orang Arab itu mengatakan, pepatah ungkapan orang Arab ya, al ilmu nurul wa nurullahi la yahdi lil asin. Ini ungkapan, bukan hadis dan bukan ayat. Jadi ilmu itu cahaya. Yes, setuju. Cahaya Allah. Mantap. Jadi cahaya Allah itu tidak akan pernah Allah berikan kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim. Wow. Dan dari mana tipe-tipe ciri-ciri orang yang mendapatkan cahaya Allah itu menurut ungkapan ini adalah orang-orang yang selalu hadir dalam majelis zikir, Quran maupun ikhlas seperti sekarang kita ini. Insya Allah termasuk kita. Amin. Yang ada dalam sini ya. Bang Dik dan juga Buya Capcay, kita rekan-rekan semuanya rahimahullah. Saya merasa mungkin kurang pantas ya saya berada di posisi ini sebagai seorang pemateri, karena saya sebenarnya masih santri juga nih Bang Dik. Saya merasa ilmu saya belum sebegitu banyak dibandingkan dengan Al-Buya kita Haji Capcay Saifullah, kemudian Bang Dik juga. Ya sudah jam terbangnya sudah cukup banyak, tapi ketika saya mengutip tadi sebuah ungkapan Arab itu bahwa ilmu itu cahaya, maka saya merasa bagian juga daripada untuk watawasabil haqi watawasabil sabri. Yes, itu dia. Penggalan ayat yang saya sampaikan tadi, sebelumnya saya membaca doa, raditu billahi rabba bil islamid dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Innal insana lafi husrin. Ini awal tonggak pertama saya itu kenapa semacam terhijrah ke dalam dunia seperti ini. Saya juga mungkin sama dengan Bang Dik dulu ada di dunia entertainment. Yes. Saya juga pernah ada di salah satu PH menggarap untuk video klip. Pada saat itu di tahun-tahun 94 belum ada studio animasi ya. Satu-satunya yang punya itu baru Anang.
ya, melalui Duta Media Enterprise. Hijau. Yep, betul. Jadi di di area dalam ya. Yes. Nah, jadi saya berkiprah di situ dengan Mbak almarhum Mbak Ria Irawan. Jadi udah banyak video klip yang kita buat saat itu, Frankie and Jane, Grace Rock, almarhum juga Nick Cardilla, banyak ya kita ke sana. Dan memang berkumpul dengan komunitas-komunitas para pegiat seni, memang ini 11-12 ini Bang Dik. Ya. Salah-salah kita melangkah, ya kita akan terbawa arus dengan pergaulan yang di luar jangkauan akal orang yang beriman. Tapi kalau kita bisa mengontrol diri ya insya Allah. Dan saya termasuk orang yang salah satu hampir terbawa ke dalam arus itu. Saya melihat berbagai macam teman-teman saya yang terjerumus jatuh ke dalam kubangan yang berlumur dosa mungkin, saya berpikir, dan saya mendapat sebuah pengecualian barangkali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melindungi saya. Kemudian saya ditunjukkan gambaran teman-teman saya yang sudah banyak lewat, maka saya mencari sebuah pelarian di mana saya harus melabuhkan tautan saya ini. Kemudian menukil dari penggalan ayat tadi, innal insana lafi khusr. Ini yang memicu saya. Kenapa? Surat ini atau ayat ini dia termasuk dalam di surat ke-103. Kemudian juga 3 ayat. Tempatannya ada di juz ke-30. Allah awali dengan sebuah sumpah. Wal asri. Surat Al-Asr ya. Ini demi masa, waktu. Yang mungkin kalau sebentar Bang Di mengupas masa dan waktu, Buya Capke juga sudah mengungkap bahwasanya 40 tahun sebelum ruh itu ada. Ya, sudah ada perjanjian, sudah ada komitmen dengan Allah. Berarti masa ataupun waktu sudah berjalan jauh sebelum manusia itu terprogram, terdesain berada dalam ovum seorang ibu kandung kita. Berarti masa itu kalau kita menghitung sudah dari situ sampai mungkin tak terbatas mungkin ya, Bu ya. Sampai kita sudah hidup juga itu. Dan ini sumpah Allah yang benar-benar, kalau bahasanya saya, kalau sumpah Allah itu biasanya Allah itu selalu memberikan penggambaran dengan mahakaryanya Allah. Ya, misalnya aja wadduha, demi sepenggal matahari naik, walaili, wan nahar, wal qamara, watin, al-fajr. Semua Allah itu bersumpah dengan maha karyanya Allah, maha karya adiluhungnya Allah. Tapi kali ini kalau saya sebagai manusia, saya menganggap sumpah kali ini benar-benar Allah itu memang benar-benar saklek bagi saya ya. Allah mengingatkan namanya itu wal asri, demi masa. Apa yang Allah ingatkan di sini? Ini memukul perasaan saya. Innal insana lafi khusr. Manusia itu memang benar-benar sebetulnya berada dalam kesusahan dan kerugian. Masya Allah. Kita kalau berbicara memang kalau kita melihat dari asbab nuzul dari surat ini turun, ya, ini tergolong dalam surat Makkiyah ya, diturunkan surat ini adalah karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu memang menjelang waktu asar itu mereka lebih senang kongko-kongko. Jadi berdiskusi, bercengkrama itu yang nggak penting-penting amat gitu loh. Berdebat-debat bahkan sampai mungkin gontok-gontoknya bahkan sambil berantem. Jadi waktu mereka terbuang dari waktu asar itu sampai maghrib dan malam, yang mereka lakukan hanya perdebatan yang tidak jelas. Ini asbabun nuzul dari surat ini. Tapi terlepas dari persoalan asbabun nuzul ini, saya melihat manusia berada dalam kerugian. Artinya, ketika manusia, Allah sebutkan di sini manusia. Jangankan kita yang makhluk lemah ini, doif ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang sudah memang neto bersih itu mendapat jaminan surga pun mengalami kerugian. Apalagi kita. Rasulullah yang selalu pembisik, juru bisiknya, yang melindungi di belakangnya malaikatullah Jibril alaihi salam, mengalami kerugian. Salah satu kerugian terbesar dari baginda Rasulullah itu adalah ketika mengalami perang Uhud. Di dalam perang Uhud ini memang benar-benar itu duka cita yang mendalam di hati baginda Rasulullah. Itu yang memang benar menyimpan perasaan yang paling sedih. Belum pernah kita kelihatan Rasulullah itu bersedih selain daripada perang Uhud itu, karena pamannya di sana terbunuh, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kerugian besar ini yang terjadi, cerita daripada, saya boleh cerita sedikit ini ya, Bang Miki. Jadi perang Uhud ini
kerugian yang terbesar yang dialami oleh baginda Rasulullah ini dikisahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'adnya. Itu dikisahkan di hari Sabtu peperangan itu, setelah pasukan muslimin ini menang dalam perang Badar yang terbesar. Ada perang di depannya lagi, perang Uhud. Jadi mungkin hiporia itu masih ada barangkali. Hiporia dari kemenangan itu memang mungkin masih ada. Sampai kemudian di next time berikutnya perang ini muncul, perang Uhud ini itu kejadian di hari Sabtu. Itu Ibnul Qayyim rahimahullah itu mengisahkan kurang lebih pasukannya kita itu, pasukan muslimin itu ada 700. Pokatan personil cuma 700 pasukan. Dan 50 orang pasukan pemanah itu ditempatkan di atas bukit Uhud. Sementara 650 lain itu berada di lereng perbukitan itu tuh. Dan memang di sana sudah ada pesan Rasulullah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari itu dalam sahih dari Al-Bara bin Zaid, ya, Al-Bara bin Azib itu mengisahkan perang Uhud itu Rasulullah menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai patih, sebagai panglima perang untuk menghadapi serangan dari pasukan musyrikin itu. Kemudian 50 orang pasukan pemanahnya di bawah pimpinan Abu Dujana. Abu Toha. Abu Dujana saya kenal dulu. Karena Abu Janda ya. Jadi Abu Toha ini ditempatkan sebagai panglima pemanahnya. Dan Rasulullah mengingatkan sekali, jangan sampai kalian 50 orang pasukan pemanah ini turun dari bukit itu. Ya. Apapun yang terjadi, meskipun ada burung-burung pemakan bangkai menyergap, merobek tubuh kaum muslimin yang sudah terbunuh, jangan tinggalkan tempat sebelum kalian mendapat arahan untuk kembali. Ternyata ketika pada saat itu salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah namanya ya Abu Dujana, ini dipercayakan Rasulullah untuk memegang pedang Rasulullah, menembus ke barisan musuh. Ingat loh, pasukan musyrikin saat itu dia dengan kekuatan 3.000 personil melawan 700 personil. 3.000 personil itu sebelah sayap dengan 100 pasukan berkudanya. Sebelah kanan dipimpin sama Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid belum muslim. Ya. Sebelah kirinya itu Ikrimah bin Abu Jal. Kemudian Abu Dujana ini masuk menerobos sampai ke jantung pertahanan musuh, dan pedang Rasulullah di tangan Abu Dujana itu sudah hampir mau menebas batang lehernya Hindun binti Utbah. Timbul pertanyaan, siapa Hindun binti Utbah? Siapa dia? Nah, itulah kehebatan orang-orang zaman dulu. Ketika mereka menempatkan pertempuran itu, ya, kalau bagi kaum muslimin jihad fisabilillah, bukan hanya kaum muslimin, musyrikin pun melakukan jihad. Jihad ya. Mereka tidak boleh pandang, mau laki perempuan mereka tidak pemimpin. Dan Hindun binti Utbah ini menaruh dendam kusumat yang luar biasa. Dia seorang wanita. Wanita, dia menaruh dendam kusumat kepada Rasulullah karena pamannya terbunuh pada saat perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah Abdul Muthalib, kakaknya pun terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Maka dia akan mencari Hamzah. Dia akan mencari Hamzah si Hindun binti Utbah ini. Dan dia enggak. Kalau kita bilang itu wanita singa padang pasir untuk kaum musyrikin. Dan Abu Dujana itu sudah sampai ke leher, pedang itu sudah sampai di lehernya Hindun binti Utbah itu. Hindun binti Utbah ini adalah istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pasukan perangnya musyrikin, kaum musyrikin. Saat itu Abu Sufyan belum juga muslim, belum mendapat hidayah. Tapi itu tidak dilakukan sama Abu Dujana, nggak dilakukan itu karena dengan alasan saya tidak mau ngotot di pedang Rasulullah ini, di darah seorang wanita. Dia tidak melakukan itu. Meskipun juga pada akhirnya terbunuh juga Hindun binti Utbah itu. Nah, dia menaruh dendam kusuma di sana. Ketika pasukan dari musyrikin ini kucar-kacir, disinilah kelengahannya kita. Disinilah kelemahan dari kaum musyrikin pada saat itu. Mereka tidak lagi mengindahkan apa yang menjadi anjuran Rasulullah. Buru-buru melihat mereka melihat kucar-kacir, teriak,
yang lainnya. Wahai kalian semuanya, apakah kalian tidak melihat ghanimah? Ghanimah itu harta rampasan perang. Yes. Dan ini biasa terjadi. Bahkan saya juga dulu di Poso melihat ghanimah itu begitu banyak, dan itu pasti akan memancing karena semua menjadi milik kita. Siapapun apapun yang kita ambil Jadi milik kita. menjadi milik kita. Hasil rampasan Hasil perang itu rampasan milik perang kita. itu menjadi mutlak dan hak untuk kita. Dan inilah kerugian terbesar bagi umat muslim saat itu. Mereka berbondong-bondong pasukan pemanah yang 50 orang ini turun merebut ghanimah. Dulu udah berkali-kali berteriak pasukan pimpinan perang dari kaum muslimin, Abdullah bin Jubair, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Rasulullah belum menganjurkan, jangan keluar. Hei, apakah kalian tidak lihat ghanimah berserakan di mana-mana? Iya, tapi Rasulullah belum memerintahkan kalian untuk balik. Mereka direndahkan itu. Mereka turun ke lereng pasukan pemanah ini. Yang tertinggal cuma satu, Abu Talha. Abu Talha yang siap mengawal Rasulullah pada saat itu. Apa yang terjadi? Ketika turun pasukan pemanah dari bukit itu, maka pasukan musyrikin berputar dari arah belakang bukit dan menaiki bukit. Dengan bebasnya mereka menghajar, bahkan Rasulullah pun kepalanya itu tertebas dan terjatuh ke dalam parit, mematahkan 2 gigi sirinya. Masya Allah. Jadi Rasulullah memimpin perang itu bukan di dalam rumah ya, bukan di masjid ya, turun di medan laga. Dan yang menjadi perisai Rasulullah pada situ Abu Talha. Abu Talha, Yes. saya tidak akan meninggalkanmu ya Rasulullah. Saya bersaksi untuk kedua orang tua saya. Saya tidak akan meninggalkanmu sampai kapanpun juga. Dia berjanji untuk itu. Nah, kita kembali kepada potongan ayat tadi, innal insana lafi khusr. Inilah yang kemudian memicu saya Bang Dik, bahwasanya apapun dalam situasi pun, tidak hanya dalam situasi peperangan pun, dalam keseharian kita sehari-hari pun, kita bisa saja mengalami beberapa kerugian apabila kita tidak mengkaji ilmu. Karena lanjutan ayat ini ada ilahnya, alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Ini berat, ini makomnya, ini musik. Kita baca dulu kitab Ukhdul Jin barangkali ya, punya Capca ya. Kita mesti kupas dulu ini kitabnya Senawail Bantani Ukhdul Jin, karena bicara iman ini adalah cinta Bang Dik. Wow. Ini cinta ini. Ini melebihi dari karya sastranya tantra ataupun apa namanya ya, seni-seni kecintaan lainnya. Ciri-ciri orang beriman itu adalah simple. Ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Pembuktiannya gimana Bang Dik? Kita nih kalau lagi jatuh cinta ini Bang Dik ya, kita lagi naksir sama seseorang nih. Jangankan kita lihat fotonya Bang Dik, saya bilang aja sama Buya Capcay, Buya, tadi si A nanya ini tuh, bergetar hati kita. Kalau saja disebut si A aja bergetar hati kita, kita bandingkan aja dalam diri kita. Sama nggak getarannya ketika disebut nama Allah itu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama nggak getaran itu ketika disebut nama kekasih kita yang cuma 63 tahun kalau kurang Rasulullah? Kalau tidak sama getarannya, kita belum termasuk orang yang beriman barangkali ya. Karena belum ada cinta lahir. Satu bukti kecintaannya Allah kepada kita melalui surat cinta. Kita nih kalau pacaran ini nih, ya, zaman dulu ya kalau sama sosmed, kita dapat surat cinta dari pacar kita, masya Allah, kita taruh di bawah bantal itu, kita cium-cium. Ya, surat cintanya Allah pun itu Al-Quran. Di sana itu banyak nasihat-nasihat rasa cintanya Allah. Jangan begini ya, yang udah makan belum, yang udah bobo belum, itu kalau surat cinta. Allah juga ngomong begitu. Yes. Dalam Al-Quran itu. Jadi alladzina amanu, orang-orang yang hatinya beriman. Introspeksi diri kita aja, sangat mudah untuk mengkajinya. Getar nggak hati kita ketika disebut nama Allah? Kalian bisa bohongin majelis yang lain, tapi untuk diri kita sendiri kita bisa mengukur kadar keimanan kita. Yang kemudian wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Karena intinya daripada untuk menghapus dosa dan memperpanjang
usia kita itu adalah di samping daripada silaturahim adalah sedekah. Sedekah lah yang akan menyelamatkan kita nantinya. Karena ketika kita meninggal, semua perkara itu tertinggalkan kecuali 3 perkara, salah satu diantaranya adalah amal syariah. Jadi amal ini sangat penting bagi kita. Jangan kita merasa meragu. Ibarat kata kita melihat pohon singkong yang kita tanam dari kecil, ketika masuk ke usia remaja, datang tetangga bilang, "Bang Dik, saya potes, ujungnya boleh nggak?" Pasti kita rasa, aduh jangan lagi sama-sama dilihat. Tapi kalau misalnya kita kembali kepada wa amilus solihat, apakah ketika batang singkong itu dipotes ujungnya dia akan menjadi kerdil atau keluar cabang 2 atau keluar cabang 3? Nah ini kerugian kita, jangan beramal. Sesungguhnya harta yang kita sedekahkan itu adalah penyelamat kita nanti. Salah satu cahaya lentera kita ketika kita berada dalam kubur yang tidak pernah akan pupus di telan zaman sampai kita dibangkitkan kembali di yaumil akhir. Yang terakhir, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita seperti dalam majelis ini kita saling mengingatkan, bukan berapa besar jumlah yang hadir, bukan betapa besar siapa yang menjadi penceramahnya. Siapapun ada di situ, ketika kita sudah mampu memberikan nasihat, saling nasihati dalam kesabaran dan kebenaran, ya, insya Allah sekecil apapun ilmu Allah yang kita sampaikan ini menjadi penyelamat kita di yaumil akhir nanti. Dan semua itulah yang menjadi pemantik saya, Bang Dik. Kenapa kemudian saya ini sekarang hampir kurang lebih 13 tahun, Bang Dik, saya memimpin sebuah majelis kecil-kecilan. Kalau saya bilang taman pengajian Al-Quran, ya, itu 15 tahun saya di sana sebagai kepala sekolahnya. Saya mendidik anak-anak yang dari usia 5 tahun sampai tak terbatas, Bang Dik. Dan saya mendiami di masjid, salah satu masjid terbesar di Pamulang. Rasanya saya malu berkaca ke masa lalunya saya, Bang Dik. Alhamdulillah saya dipertemukan oleh Allah, semua jalan Allah, ridho Allah dan skenario Allah, saya bisa berkumpul di sini. Semoga majelis zikir, ikrah dan majelis Quran kita pada malam ini mendapatkan ridho Rasulullah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun wal qalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan.